Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Da'watu ta'alluma wa ta'lima li fa'idata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima, dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-25. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishrun. Maqalah yang ke-25 an ba'dil ibad. Dari sebagian hamba Allah yang soleh. Annahu qala fil munajati fil laili. Pernah ada seorang hamba Allah yang soleh bermunajat kepada Allah pada malam hari. Ilahi tulul amali gharrani. Ya Allah, panjang angan-angan sungguh telah membujukku, sungguh telah menipuku. Panjang angan-angan itu hal yang tidak bagus. Tulul amal itu hal yang tidak bagus. Panjang angan-angan, maksudnya bagaimana? Maksudnya kita itu membayangkan hidup yang masih cukup lama, tapi tulul amal itu bisa melupakan kita untuk akhirat, sehingga kita tidak beribadah, sehingga kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang dijelaskan oleh Imam Haddad di dalam kitab Nashaihud Diniyah, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa turul amal. Kata Sayyidina Ali, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa kau paling ditakutkan? Kata Sayyidina Ali, wa ammat tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu bisa mencegah orang, menghalang-halangi orang dari kebenaran. Wa amma turul amal fayunsil akhirah. Sedangkan panjang angan-angan itu bisa melupakan kepada akhirat. Paham panjang angan-angan? Nanti saya masih pengen punya rumah 2, pengen punya mobil 3, pengen masih punya uang 2 triliun. Pokoknya terlalu panjang angan-angannya itu, sehingga dia memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi sampai lupa ibadah kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, itu tadi orang yang turul amal, panjang angan-angan, itu bisa melupakan kepada akhirat. Wa man nasyal akhirata lam ya'mal laha. Dan orang yang lupa kepada akhirat itu orangnya pasti tidak beramal untuk akhirat. Artinya ibadahnya sudah berantakan, atau bisa jadi dia tidak ibadah. Wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa huwa muflisun minal a'malis sholihatil lati la najata wa la fauza fil akhirati biduniha. Dan orang yang tidak beramal tujuan untuk akhirat, maka dia termasuk orang yang bangkrut, orang yang rugi, di mana nanti dia tidak akan selamat dengan tanpa melakukan amal-amal soleh. Fa in talaba inda dzalika ayyuradda ila dunya liya'mala sholihan hila bainahu wa baina dzalik. Kalau dia nanti sudah mati dan dia berharap untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh, itu sudah tidak mungkin lagi. Fa ya'dhumu inda dzalika tahassuruhu wa nadamu haitsu la yanfa'un nadam. Maka pada saat itu penyesalan hanya tinggal penyesalan, dan penyesalan tidak ada akhirnya, dan waktu itu dia menjadi orang yang celaka. Ini tulul amal. Makanya sebagian orang soleh di sini bermunajat kepada Allah, ya Allah, panjang angan-angan sungguh telah menipuku, telah membujukku.
Wa hubbud dunya ahlakani, dan cinta kepada dunia sungguh telah merusakkan aku, membinasakanku, menghancurkanku, kata orang ini. Cinta dunia itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sumber dari segala macam kesalahan. Dan dunia ini memang tempatnya main-main, Saudara. Dunia ini tempatnya main-main, tempatnya hal-hal yang banyak tidak bagusnya bagi orang yang memang melakukan hal-hal yang buruk. Makanya tidak heran jika Rasulullah itu bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, terlaknat yang ada di dalam dunia, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa aliman, dan orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Kalau pengen orang itu hidup di dunia dia tidak terlaknat, maka jadilah orang yang berzikir kepada Allah, atau jadi orang alim, atau jadi pelajar, thalibul ilmi, muta'allim, orang yang belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu lagi, bahwa dunia itu tergantung sudut pandang orang. Dunia bisa jadi adalah hal yang baik jika memang digunakan untuk hal-hal yang baik, karena ad-dunya mazra'atul akhirah, karena sesungguhnya dunia itu adalah tempat menanam untuk dituai di akhirat. Maka jika orang mindsetnya seperti itu, maka dunia menjadi hal yang baik. Tapi jika orang itu mindsetnya bukan seperti itu, maka masuk dalam kategori hadis ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, dan dilaknat orang yang ada di dalam dunia itu, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Nah, itu kata orang soleh ini di dalam munajatnya. Munajat itu berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Sungguh dunia, cinta dunia itu telah membinasakanku, telah menghancurkanku, telah merusakkanku. Disabdakan oleh Rasulullah, man ushriba qalbu hubbad dunya iltata minha bitalasin. Orang itu kalau sudah hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, maka dia akan merasakan 3 hal. Ini pasti. Orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, maka dia akan merasakan 3 hal. Pertama, syaqa'in la yanfadu anahu, celaka yang kesulitannya itu tidak ada habisnya. Orang cinta dunia itu pasti celaka yang kesulitannya itu, kesusahannya tidak ada habisnya. Yang kedua, wahirsin la yablughu inahu, dan rakus yang tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan, kekayaannya. Sudah kaya tapi masih tetap pengen lebih kaya. Itu orang yang memang di dalam hatinya sudah dipenuhi dengan cinta dunia. Wa amalin la yablughu muntahahu, dan keinginan, cita-cita, harapan-harapan yang tidak ada akhirnya. Pengen ini, pengen itu, tidak selesai-selesai. Itu orang yang di dalam hatinya terlalu dipenuhi dengan cinta kepada dunia, tidak selesai-selesai. Misal pengen HP misalkan yang mahal apa ya, Apple misalnya, sudah dapat, pengen lagi merek lain, pengen lagi ini, pengen lagi itu. Itu kenapa? Karena di dalam hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada dunia. Nanti suatu saat dia akan hancur dengan cinta dunia itu. Yang berikutnya, wasyaitanu adallani, setan sungguh telah menyesatkanku. Karena setan itu memang tugasnya menyesatkan manusia. Kalau ada yang menyesatkan sesama, itu berarti dia setan. Tidak kenal itu manusia maupun siapapun, pokok ada yang menyesatkan kepada orang lain, itu namanya setan. Makanya setan itu, kata orang, setan itu sesuatu yang menyesatkan. Itu katanya orang seperti itu. Setan, sesuatu yang menyesatkan. Siapapun yang menyesatkan, maka itu namanya setan. Dan setan ini adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Makanya Al-Quran itu menyebutkan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah sebagai musuh. Al-Quran itu bahasanya sangat indah. Dijelaskan bahwa setan itu adalah musuh. Kenapa harus ditambahi? Maka jadikanlah sebagai musuh, karena banyak orang yang berteman dengan setan. Kok bisa? Ya bisa. Orang melakukan maksiat, orang melakukan dosa, itu namanya orang berteman dengan setan. Kita sudah tahu bahwa setan itu adalah musuh, tapi kita menjadikan sebagai teman. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Dan setan ini bukan cuma mengajak orang kepada hal-hal yang negatif, kepada maksiat, kepada dosa, tapi setan ini juga kadang-kadang mengajak kepada kebaikan, tapi ada tujuan-tujuan yang tidak bagus, tujuan-tujuan tertentu, sehingga walaupun dia melakukan kebaikan, dia akan celaka karena tujuannya tidak bagus. Misalkan tidak ikhlas, misalkan riya, misalkan ujub, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga nanti di akhir finishnya dia akan celaka sebab menuruti ajakan-ajakan syaitan. Yang berikutnya, wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni. Dan nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan bisa mencegahku dari kebenaran, dari jalan yang benar. Nafsu itu seperti anak kecil. Dikatakan oleh Imam Busiri di dalam kitab Burdah, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau tidak dibiasakan berhenti menyusu kepada ibunya, maka nanti dia walaupun sampai usia 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun dia masih nyusu kepada ibunya. Padahal batas akhir anak kecil menyusu itu usia 2 tahun. Nafsu juga seperti itu. Kalau tidak dipaksa, kalau tidak disapih untuk bisa tidak nyusu kepada ibunya, maka nanti kita akan diperbudak oleh nafsu. Misalkan kita punya keinginan pengen dosa ini, paksa untuk tidak melakukan. Nanti nafsu itu sedikit demi sedikit akan menjadi jinak, sehingga menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu secara umum memang tidak bagus, tapi nafsu yang sering kali belajar orang itu untuk dijinakkan, maka nafsu itu akan berubah menjadi baik. Nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Kan nafsu ada banyak, ada nafsu al-ammarah bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsu apa lagi? Ada nafsuan. Itu kalau sering bertahap untuk dipaksa tidak menuruti keinginan nafsu, maka nafsu itu akan semakin jinak, sama seperti anak kecil. Anak kecil, coba lihat anak kecil. Pernah enggak lihat anak kecil yang belajar untuk berhenti dari menyusu? Awal-awal kayaknya susah, dipisah dari ibunya, nangis. Cuma nanti kalau sudah berhasil, sudah sukses, enak kan? Seperti itu. Kita dengan nafsu itu hubungannya seperti itu. Karena nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dimanja terus, ya dia tambah minta-minta terus. Misal ya, ada anak kecil pengennya tiap hari main HP terus dari pagi sampai malam. Itu kalau dikasih terus, ya susah nanti itu berhenti. Tapi kalau dipaksa bertahap sedikit demi sedikit, nanti menjadi biasa. Nah, satu contoh, misalkan anak saya itu seminggu 1 kali main HP, seminggu 1 kali main HP pada hari Jumat. Itu pun tidak full dari pagi sampai malam, bukan, maksimal 2 jam. Apakah bisa? Bisa.
Sebagian orang, oh tidak bisa seperti itu, anak harus ada HP-nya. Ya karena tidak dipaksa, karena tidak dibiasakan, sehingga merasa susah. Nafsu juga seperti itu. Nafsu itu seperti anak kecil, kalau terus dituruti keinginannya, maka dia tidak akan berhenti untuk menyusu kepada ibunya. Wa qarinus su' alal ma'siyati a'anani. Kata orang soleh ini, teman-teman yang buruk menolongku untuk berbuat maksiat. Kata orang ini di dalam munajatnya. Artinya 5 hal itu adalah termasuk hal-hal yang sangat membahayakan bagi manusia. Yang pertama apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Karena bisa melupakan kepada akhirat. Kalau orang sudah lupa kepada akhirat, dia tidak beramal. Yang kedua, hubbud dunya, cinta dunia. Karena cinta dunia ini juga sama, bisa membahayakan. Yang ketiga, setan, mengikuti ajakan-ajakan setan, ini juga membahayakan. Yang keempat, mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang ke berapa? Yang kelima, mempunyai teman yang buruk sehingga mendorong dia untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat. Makanya kata Rasulullah itu, al-jalisus shalih khairum minal wahdah. Teman yang baik itu lebih baik daripada menyendiri. Lebih baik punya teman yang baik daripada menyendiri, tidak punya teman. Sebaliknya kata Rasulullah, wal wahdatu khairun minal jalisis su'. Dan menyendiri sendiri itu jauh lebih bagus daripada punya teman yang tidak baik. Makanya teman itu penting, karena watak itu bisa mencuri. Misal ada 2 orang saling berteman, ini pasti ada yang dikalahkan. Bisa jadi misalkan ada si A dan si B, ini berteman. Bisa jadi A ini mencuri wataknya si B, sehingga secara tidak langsung A ini melakukan apa-apa yang dilakukan oleh si B, walaupun tidak diajari. Karena watak itu saling mencuri. Mana yang lebih kuat, mana itu yang akan mempengaruhi kepada orang lain. Ya jangan sampai berteman dengan orang buruk kita menjadi buruk. Jangan coba-coba loh. Jangan coba-coba berteman dengan orang yang tidak bagus, ahli maksiat, ahli dosa. Tujuannya saya mau merubah. Harus tanya dulu benar-benar siap apa enggak. Kalau enggak siap, bukan merubah, kamu yang akan ikut berubah menjadi tidak baik. Maka teman ini penting. Dikatakan dalam sebuah syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Kalau pengen tahu sejatinya seseorang, kepribadian orang itu, jangan langsung tanya orangnya, tapi lihat temannya. Misal contoh, misalnya di sini misalkan Mbak Diana misalnya. Mbak ini pengen tahu Mbak Diana itu seperti apa orangnya. Nggak usah tanya langsung, Mbak Diana kamu seperti apa? Ya pasti nanti jawab, saya alim, saya solehah, saya rajin ngaji, saya begini dan begitu, saya tidak sombong, rajin menabung, ikhlas beramal, semuanya. Kalau pengen tahu orang itu, jangan tanya langsung, atau jangan langsung diteliti secara langsung kepada orangnya, tapi lihat temannya Mbak Diana itu siapa. Karena satu teman dengan teman yang lain itu tidak jauh berbeda. Oh ternyata Mbak Diana ini temannya Neng-Neng dan Bunyai-Bunyai, Masya Allah, berarti orangnya ini, berarti orang yang soleha. Oh bagus. Tapi kok ternyata temannya, oh ini temannya sering karaokean di tempat-tempat hiburan malam, kemungkinan ya sama, tidak jauh berbeda. Kalau pengen tahu orang, lihat temannya siapa. Maka Rasulullah pun mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilih. Orang itu sesuai dengan agama saudaranya, temannya.
Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah salah satu dari kalian kepada siapa dia berteman. Kalau berteman dengan orang tidak baik, kemungkinan agamanya juga tidak baik. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'ar radi. Jika engkau di dalam satu kaum, maka bertemanlah kepada orang yang baik di antara mereka, dan jangan berteman kepada orang yang buruk, maka kamu juga akan menjadi buruk. Dikatakan oleh sebagian ulama, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ihya, la tashab illa ahada rajulaini, jangan berteman kecuali kepada salah satu dari dua orang ini. Ini penting ini untuk cari teman. Jangan gampang berteman, jangan gampang royal kepada siapapun, karena watak itu pasti mencuri. Watak itu pasti mencuri. Orang, misal satu contoh saja, semenjak saya itu di pesantren dan saya itu misalkan pernah belajar di Tarim, itu kecintaan kepada ulama-ulama itu berbeda dengan sebelum mondok. Kenapa? Karena lingkungan memang yang mendukung, yang bagus. Jangan berteman kecuali kepada dua orang ini, kata sebagian ulama. Pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uk. Pertama, orang yang kamu bisa belajar kepada dia sehingga kamu bisa mengambil manfaat dan kamu itu bisa menerima manfaat dari dia. Belajar urusan agama. Pertama, berteman kepada orang yang orang itu kamu bisa belajar kepada dia. Belajar tidak harus di tempat-tempat seperti ini, tidak harus di pondok, tidak harus di sekolah, tidak harus di masjid. Tapi pokoknya dia bisa menularkan ilmunya sehingga kamu bisa mengambil manfaat. Itu bagus. Tipe-tipe orang seperti itu. Yang kedua, aw rajulun tu'allimuhu syai'an fi amri dinihi fayaqbalu minka. Atau orang yang kamu bisa menularkan ilmumu kepadanya dan dia bisa menerima kamu. Itu bagus juga. Karena ada orang itu dinasihati tapi tidak mau. Diingatkan tapi tidak mau. Seakan-akan ditekan, seakan-akan dia merasa dipaksa dan sejenisnya. Maka orang yang seperti itu mending tidak usah. Cari orang yang kamu bisa menularkan ilmunya, bisa mengajarkan ilmunya, bisa memanfaatkan ilmunya kepada dia dan dia mau menerima. Itu teman yang bagus nanti itu. Karena sama-sama nanti akan ada peluang untuk menjadi orang yang selamat. Dan yang ketiga, wasalisu fahrub minhu, jangan jadi orang yang ketiga. Jangan berteman dengan orang yang ketiga. Maksudnya bagaimana orang ketiga? Kita tidak bisa belajar kepada dia dalam hal urusan agama. Kita juga tidak bisa mengajarkan kepada dia dan dia mau menerima kepada kita. Itu orang ketiga. Udah lari, kata para ulama. Fahrub minhu. Udah lari kamu dari dia. Karena tidak ada manfaatnya. Bahkan dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, la yatrudul kalba ida jalasa bi khidaihi. Malik bin Dinar ini diceritakan beliau tidak pernah mengusir anjing yang duduk di sampingnya. Padahal yang duduk di sampingnya itu adalah anjing. Kemudian beliau berkata, huwa khairun min qarinisu. Dia itu lebih baik daripada teman yang buruk, kata Malik bin Dinar. Jadi beliau itu mungkin di daerahnya banyak anjingnya, sehingga seringkali anjing itu duduk di sampingnya. Itu tidak pernah diusir. Alasannya apa? Ini lebih baik daripada teman yang buruk. Makanya teman itu penting. Dikatakan di dalam satu cerita oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dulu di Yaman itu ada daerah namanya Hautah. Hautah itu daerah yang sangat terkenal, bisa melahirkan banyak wali-wali besar. Kenapa disebut Hautah? Karena di situ ada 3 rumah yang sangat masyhur. Ada Bait Ali Alawi, ada rumah keluarga Alawi,
wa bait ali jadid, rumah keluarga jadid, wa bait al basri, dan rumah keluarga Basri. Dan itu satu lokasi dan cuma ada satu pintu di situ dari 3 rumah itu. Dan mereka punya prinsip yang sangat kuat. Mereka tidak boleh keluar kemanapun sebelum mereka benar-benar sudah balik. Dan setelah balik mereka sudah mempunyai derajat tinggi di sisi Allah. Tidak boleh keluar. Kenapa? Khawatir ketemu dengan teman-teman yang tidak baik. Sehingga mereka mendidik anak-anaknya itu balik sudah jadi orang-orang besar. Dan itu sudah biasa. Di Tarim kalau yang sekarang ini, saya pernah dengar cerita, orang-orang Tarim itu punya kebiasaan bagus. Anak itu tidak boleh main keluar terlalu jauh sebelum dia benar-benar hafal Quran. Di Tarim itu. Jadi mainnya ya sekitar-sekitar rumahnya itu. Di Tarim itu kan rumahnya ada halamannya luas. Dan pokoknya tidak boleh keluar terlalu jauh. Nanti sudah benar-benar hafal Quran, sudah balik, sudah benar-benar matang, silahkan keluar. Berarti backgroundnya sudah sangat kuat sehingga tidak terpengaruh kepada kondisi yang ada di luar. Beda dengan orang tua sekarang, anaknya masih kecil suruh keluar jalan-jalan, terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang di luar. Yang diidolakan bukan para ulama, bukan nabi, bukan yang lainnya, tapi yang diidolakan adalah artis-artis. Ini luar biasa. Dan bahkan dikatakan, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah memberikan wasiat kepada putranya Imam Muhammad Al-Baqir, la tashab khamsah, jangan berteman dengan 5 orang. Jangan berteman dengan 5 orang. Pertama, la tashab ahmak, jangan berteman dengan orang yang tolol. Tahu tolol? Tahu tolol? Tolol itu bodoh, tapi bodoh yang sudah parah, itu tolol. Jangan berteman dengan orang seperti itu, nanti kamu ketularan. Kedua, wala bakhil, jangan berteman dengan orang bakhil. Orang bakhil itu gambarannya, dia kalau punya sesuatu pokoknya disimpan terus. Gimana caranya biar orang lain tidak tahu. Sampai akhirnya nanti dia menyimpan itu sampai rupa, sampai itu busuk kalau makanan dan tidak jadi dimakan. Itu gambaran orang bakhil. Ketiga, wala fasik, dan jangan berteman dengan orang fasik. Ini hati-hati, kita cek teman kita masing-masing. Seleksi, centang, udah putus hubungan. Fasik itu siapa? Fasik itu orang yang terbiasa melakukan dosa kecil atau orang yang melakukan dosa besar. Itu fasik. Dia melakukan dosa kecil. Saya yakin semua orang melakukan dosa kecil. Tapi kalau dosa kecilnya setiap hari, itu namanya fasik. Rutin, itu namanya fasik. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Ghibah tiap hari, fasik. Atau dia pernah melakukan dosa besar, pernah bunuh, jangan berteman dengan orang itu fasik. Hati-hati. Wala kadzab, jangan berteman dengan pembohong, orang yang suka PHP, pemberi harapan palsu. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Silakan bergaul, silakan, tapi untuk dijadikan teman, dijadikan tempat curhat, untuk dijadikan teman dekat, jangan, bahaya. Wala qati'ar rahim, dan jangan berteman dengan orang yang memutus tali silatur rahim. Jangan berteman dengan orang yang memutus tali silaturahim, karena itu bisa berbahaya. Suatu waktu nanti dia kalau sudah selesai kepentingannya, kamu juga akan diputuskan hubungannya dengan dia. Ini teman yang buruk ini sangat berbahaya.
karena akan mempengaruhi kepribadian seseorang, sangat berbahaya sekali. Maka di sini munajatnya orang soleh ini, ya Allah, sungguh panjang angan-angan telah menipuku, dunia telah menghancurkanku, cinta dunia telah menghancurkanku, setan telah menyesatkanku, nafsu telah mencegahku dari jalan yang benar, menghalang-halangiku dari jalan yang benar, dan teman yang buruk telah menolongku terhadap melakukan maksiat. Fa'aghisni ya ghiyasal mustaghisin, maka tolonglah aku wahai zat yang bisa menolong kepada orang-orang yang minta tolong. Fa illam tarhamni, jika engkau tidak menolongku, jika engkau tidak berkasih sayang kepadaku, jika engkau tidak memberi rahmat kepadaku, faman dzalladzi yarhamuni ghairuk, maka siapa lagi selainmu yang bisa memberikan kasih sayang kepadaku. Ini doanya orang dulu, orang-orang soleh, apalagi yang sekarang. Ini bisa kita tiru, bisa kita amalkan, karena memang 5 hal ini seringkali menggoda kepada kita, menyesatkan kepada kita, menghancurkan kepada kita. Dan yang bisa menolong adalah Allah. Maka di sini beliau itu minta tolong kepada Allah. Ini hanya curhatan seorang hamba kepada Allah tentang 5 hal yang sedang mengganggu kehidupannya di dunia. Kemudian minta tolong kepada Allah, karena sesungguhnya kita itu sangat lemah. Kita mau berusaha sekuat tenaga ingin tidak melakukan maksiat, tidak bisa kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi kita harus minta tolong kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha segalanya. Sehingga kalau kita minta tolong kepada Allah, insya Allah akan kita dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, maqalah yang ke-26. Wallahu a'lam bishawab.